Selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bersekutu kembali dengan Ibu Bapak dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 2 November 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita pada firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikianlah sabda Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ainasa surat i sinihatton ni debatado. Jalahasea mamudai, mamisang pauliulihon, manogu-nogu di bagasan hati gora. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu cara yang paling penting yang tidak boleh diabaikan manusia untuk mengenal Allah dengan benar adalah melalui firman Allah yang kita peroleh melalui Alkitab. Alkitab merupakan sumber hikmat bagi kehidupan sehari-hari dan sekaligus standar bagi keyakinan yang benar yang membawa kepada keselamatan. Alkitab adalah firman Allah yang artinya apa yang dicatatkan di dalam Alkitab adalah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Bila kita sungguh-sungguh berpegang pada Alkitab yang adalah firman Tuhan, maka kita akan dituntun untuk tetap pada jalur kehendak Allah. Bila kita menyimpang dari jalur kehendak Allah, kita akan memperoleh teguran dan arahan untuk kembali kepada kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Timotius semenjak kecil menerima didikan dalam kerohanian yang baik. Ia diasuh dalam lingkungan keluarga Kristen yang baik, dan ia pun bertumbuh dalam kerohanian yang matang. Terlebih lagi ketika ia bersama-sama tinggal dengan Paulus. Karena itu Paulus mendorong Timotius untuk tetap setia kepada semua pengajaran yang telah diterimanya. Di dunia ini ada banyak orang yang tanpa sadar cenderung tidak lagi memperhatikan Alkitab. Merasa bahwa saya sudah dewasa, saya dapat berbuat sesuatu tanpa Alkitab. Saudara, ini adalah pandangan yang sangat keliru. Sebab setiap orang yang telah dewasa justru ia akan lebih banyak memerlukan bimbingan firman Tuhan. Kenapa? Karena orang dewasa akan banyak menghadapi pencobaan dan mengambil lebih banyak keputusan. Inilah yang mendasari nenek dan ibu Timotius sehingga mereka dengan setia mengajarkan kitab perjanjian lama kepada Timotius. Dan berharap Timotius dapat terus bertumbuh dan berpegang pada firman Tuhan yang telah diajarkan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita hari ini sedikitnya ada 4 alasan mengapa kita membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah itu? Yang pertama, Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Mengajar adalah fungsi firman Tuhan yang paling dasar. Walau buku-buku motivasi atau pengembangan diri pun bisa mengajarkan kita sesuatu, tetapi firman Tuhan jauh melebihi itu semua. Melalui firman Tuhan, kita bisa mengenal siapa Allah, bagaimana perasaan dan pribadinya, serta apa yang Dia kerjakan sejak ribuan tahun lalu. Firman juga memberi gambaran tentang karakter manusia, kebenaran ilahi, sejarah keselamatan, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, firman Tuhan tidak boleh diremehkan, melainkan haruslah menembus dan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Alkitab merupakan disiplin ilmu yang multigenerasi, melibatkan semua generasi dan intergenerasi pada setiap generasi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Selain mengajar, Alkitab juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ini berarti Alkitab dapat menunjukkan kepada kita apakah kita salah dan pada bagian mana kita salah. Pada level ini,
firman berfungsi laksana cermin yang memperlihatkan bahwa ada berkas kotoran di wajah saya atau di wajah kita. Namun, potensinya hanya akan berhenti sampai di sini jika saya tidak membiarkan firman Tuhan masuk ke tahap berikutnya, yaitu memperbaiki kelakuan. Jadi yang ketiga adalah Alkitab berguna untuk memperbaiki kelakuan. Manfaat Alkitab yang ketiga menurut 2 Timotius 3 ayat 16 ini adalah memperbaiki kelakuan. Perbaikan selalu menjadi pelengkap yang diperlukan setelah kesalahan dinyatakan. Ketika kesalahan dinyatakan, kita pun tahu akan kesalahan kita. Dan melalui perbaikan, kita pun tahu apa yang harus kita lakukan. Menerima teguran tanpa melakukan perbaikan, ibarat orang yang tahu wajahnya cemong oleh kotoran, tapi membiarkannya begitu saja. Sudah tahu salah tetapi tidak mengambil tindakan atau correcting, jangan mengharapkan perubahan dalam hidup selama kita tidak memperbaiki kelakuan sesuai arahan Alkitab. Masalahnya, tidak banyak orang yang mau membiarkan Alkitab bekerja dalam hidupnya hingga sejauh ini. Firman Allah seringkali menunjukkan area dalam diri kita yang harus diperbaiki, tetapi kita menolaknya. Jika kita tidak membiarkan firman-Nya meluruskan hidup kita, firman itu tidak dapat berperan mengubah hidup Anda. Yang keempat, Alkitab berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tujuan Allah memberikan kita sebuah Alkitab adalah tidak lain adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tidak ada kebenaran yang lebih absolut selain kebenaran Allah. Kebenaran manusia adalah kebenaran yang normatif. Jika kita mengizinkan firman Tuhan bekerja dalam hidup kita atau hidup Anda, Ia akan mendidik kita menjadi pribadi yang baru dan luar biasa di dalam kebenaran Kristus. Dengan demikian, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, apa yang seharusnya menjadi sikap kita? Yang pertama, jangan keraskan hati. Kekuatan firman Tuhan itu luar biasa. Anda tak perlu meragukannya. Namun jika Anda terus mengeraskan hati, kuasa yang hebat itu takkan menghasilkan dampak apapun dalam hidup Anda. Yang kedua, terima firman dengan rela dan selidiki. Yang ketiga, lakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, oleh karena pengasihan-Mu kami beroleh hidup hari ini. Kiranya dapat mensyukuri itu dengan menghidupi firman-Mu di dalam satu hari ini. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapak yang dikasihi Kristus. Marilah kita tetap dengan setia melakukan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.